Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusril Iza Mandawari, NIM 19090760018, Teknik Elektro 2019, Universitas Mula Warman. Ya, di sini saya akan melihatkan video singkat saya yang untuk menyelesaikan tugas mengenai dasar sistem pengaturan. Oke, langsung saja ke tugas latihannya. Manakah yang lebih baik, open loop atau closed loop system? Di sini saya akan mengambil satu contoh untuk membandingkan open loop atau closed loop system. Contoh yang saya ambil ialah pengatur suhu ruangan, open loop dan closed loop. Pada open loop, pengatur suhu ruangannya berupa kipas, yang dimana sistem kontrol pada open loop tidak bergantung pada output atau non-feedback, sehingga suhu yang diatur akan tidak beraturan. Beda dengan pengatur suhu ruangan closed loop, yaitu AC atau air conditioner adalah sistem atau mesin yang dirancang untuk mensterilkan suhu udara dan kelembapan suatu area yang digunakan untuk pendingin ruangan atau pemanas ruangan tergantung pada sifat udara pada waktu tertentu. Maka sistem kontraknya bergantung pada output atau ada feedbacknya, sehingga suhu ruangan akan diatur sesuai yang diinginkan oleh pemilik. Jadi, manakah yang lebih baik, open loop atau closed loop? Jadi menurut saya yang lebih baik ialah closed loop system, karena closed loop system memiliki pengoreksi atau sensor pengoreksi pada kontrolnya. Jadi hasil yang diinginkan pada closed loop akan benar-benar seperti yang diinginkan oleh pemiliknya. Oke, mungkin itu saja untuk dari penjelasan mana yang lebih baik, open loop atau closed loop system. Jadi kita masuk ke komponen-komponen sistemnya, yaitu input, output, plan, transducer, dan controller. Ya, di sini saya akan mengambil salah satu contoh lagi, ialah robot mengambil barang. Input dari robot pengambil barang ialah tombol pada remote atau aplikasi. Lanjut, yang kedua ialah outputnya, benda itu terambil. Yang ketiga ialah plan, gerakan mekanis dari sistem hidrolik dari tegangan listrik. Untuk transducernya ialah microcontroller yang mengatur tegangan. Yang kelima, yang terakhir ialah controller, yaitu manusia yang menggerakkan robot itu. Oke, kita lanjut ke tugas selanjutnya, ialah tentukan input, input sensor, error detector, controller, actuator, plan, serta buat dalam diagram bloknya. Oke, di sini saya sudah menampilkan gambarnya. Jadi yang pertama ialah input, yang kedua ialah controller, yang ketiga ialah actuator. Lanjut, keempat ialah prosesnya, kelima output, dan yang keenam ialah sensor output. Apabila hasil yang diinginkan belum terpenuhi, maka akan lanjut ke nomor 7 ialah error deteksi. Gunanya error deteksi adalah mengulangi kembali proses sampai hasil itu menjadi seperti yang diinginkan. Oke, itu penjelasan dari saya. Kita lanjut ke tugas untuk diagram bloknya. Ya, di sini saya sudah menampilkan diagram batangnya, ya, seperti input ke input sensor, ke kolektor, ke akuator, ke plan atau proses. Jika outputnya belum terpenuhi, akan kembali ke output sensor. Ya, mungkin itu saja dari video singkat saya untuk menjelaskan dari tugas dasar sistem pengaturan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.